Karena takut Chen Qingyuan tidak senang, tetua berambut abu-abu itu membungkuk dan segera meminta maaf kepada Chen Qingyuan sambil tersenyum, "Kami kurang pengetahuan, Yang Mulia, mohon jangan salahkan kami." "Tidak." Chen Qingyuan mengangguk lembut, terus pimpin jalan. Ya, tetua itu tidak melihat kemarahan di wajah Chen Qingyuan dan diam-diam menghela napas lega. Melewati istana-istana yang menjulang tinggi, ubin-ubinnya dipoles dari batu-batu paling berharga di dunia. Sinar matahari bersinar terang, memantulkan keagungan agung keluarga kerajaan, hikmat dan tak tergoyahkan. Setelah melewati taman halaman depan, kami melangkah ke jembatan Batu Qinghu. Berjalan sampai ke bagian terdalam kota kekaisaran, Anda akan tiba di istana megah yang tampak seperti gunung raksasa. Masuklah ke dalam istana dan duduklah di tempat yang elegan. Di dalam istana, kaisar dan pejabat tinggi lainnya sudah menunggu. Ketika Chen Qingyuan dan yang lainnya tiba, sang kaisar berdiri dan memberi hormat, merupakan suatu kehormatan bagi dinasti Zilian untuk menerima kalian bertiga sebagai tamu terhormat. Silakan duduk. Dalam perjalanan, tetua suku menceritakan kepadanya situasi spesifiknya. Kaisar dan yang lainnya sungguh terkejut dan tercengang ketika mengetahui bahwa sang penguasa yang dirumorkan itu juga telah datang. Sebagai penguasa sebuah dinasti, kaisar tentu saja harus mengendalikan emosinya dan tampak tenang di permukaan. "Saya sudah lama mendengar nama besar Anda, Yang Mulia. Merupakan suatu kehormatan besar bertemu Anda sekali sehari." Sang kaisar berpenampilan seperti pria parubaya. Ia duduk di kursi utama di depan aula. Ia tinggi dan tersenyum lebar. "Terima kasih kembali," jawab Chen Qingyuan. "Bolehkah saya bertanya siapa nama tamu terhormat ini?" Kaisar telah berurusan dengan Nangong Ge beberapa kali, jadi dia tidak perlu repot-repot mencari tahu latar belakangnya. Baru saja, Kaisar telah mengamati Yan Ze secara diam-diam dan mengamatinya berkali-kali, tetapi ia tidak dapat mengetahui kedalaman kekuatannya. Kekuatannya bagaikan jurang yang gelap dan tak berujung, memberikan tekanan luar biasa pada jiwanya. Ketat, koki tua itu mengucapkan sepatah kata, lalu kata, "Yan," berkelebat di udara. "Sahabat Yan," Kaisar membungkuk. Ketika orang lain memperlakukannya dengan senyuman, koki tua itu akan membalas budi dan tidak berpura-pura. Selanjutnya, sang kaisar menawarkan segelas anggur kepada semua orang dan mengucapkan beberapa kata sopan. "Kami datang ke sini untuk meminta bantuan." Tanpa bertele-tele, Nangong Ge langsung menyatakan tujuannya, membuat suasana di aula menjadi tegang. "Saya ingin membeli sesuatu, sumsum roh darah ungu." Ledakan. Setelah kata-kata itu diucapkan, aula menjadi sangat sunyi. Sang kaisar dan para tetua terkejut, senyum sopan di wajah mereka berangsur-angsur menghilang, dan mereka menundukkan alis dengan hikmat. Sumsum roh darah ungu, ini adalah harta paling berharga dari dinasti Zilian, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. "Semuanya, minggir." Sang kaisar melambaikan lengan bajunya dan mengusir semua dayang yang melayani di istana. Sebaliknya, ia memasang penghalang untuk menutup ruang ini. "Zi, sukuku tidak memiliki apa yang kau bicarakan." Mengetahui bahwa berpura-pura bodoh tidak ada gunanya, sang kaisar masih berpura-pura ragu dan mengatakan hal ini. "Kalau dinasti Zilian tidak punya, apa menurutmu kami akan datang?" Kata Chen Qingyuan, "Kami semua orang pintar. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Kalau ada permintaan, sampaikan saja." Kaisar tak bisa pura-pura bodoh setelah mendengar kata-kata belak-belakan itu. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia, saya yakin Anda mengerti betapa berharganya benda ini. Sejujurnya, klan saya tidak mau menukarnya." Vena spiritual bermutu tinggi berpeluang melahirkan sumsum spiritual. Sumsum spiritual darah ungu adalah harta karun bermutu tertinggi di antara semua sumsum spiritual. Warnanya semerah darah dan memiliki aura spiritual yang luar biasa. Chen Qingyuan melanjutkan, "Baik digunakan untuk memperbaiki rantai maupun membuat obat, efektivitasnya bisa 2 kali lipat. Terlebih lagi, jika digunakan di saat kritis, ada kemungkinan kecil bisa membantu seseorang menembus langkah ke-9 jembatan ilahi, yang sungguh tak ternilai harganya." Pada zaman dahulu, seorang teman baik Chen Qingyuan sangat beruntung dan secara tidak sengaja memperoleh sumsum roh darah ungu. Setelah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, ia menyempurnakannya dan melangkah ke ranah semi-kaisar. Bagi orang biasa, sumsum darah ungu juga dapat mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual murni untuk kultivasi. Bagi mereka yang berkekuatan besar, efeknya bahkan lebih besar. Karena Yang Mulia sudah jelas tentang hal ini, menurut Anda berapa harga yang harus ditawarkan dinasti Zilian untuk memuaskan kedua belah pihak? Niat kaisar saat ini jelas bukan untuk menjualnya, sebab mungkin butuh waktu puluhan ribu tahun untuk menemukan satu benda ini. Di tempat sebesar Luo Shengsu, hampir setengah dari urat mineral langka ditempati oleh dinasti Zilian. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada kemungkinan untuk menemukan sumsum roh darah ungu setiap 30 hingga 50 ribu tahun, yang kemudian akan disempurnakan oleh leluhur terkuat klan untuk meningkatkan kultivasinya dan mengejutkan semua pihak. Esensi spiritual terkini diperoleh 5000 tahun lalu.
Kaisar selalu ingin menunggu waktu yang tepat untuk menyempurnakan hal ini. Dalam keadaan normal, dia seharusnya mampu mencapai puncak langkah ke-8 dalam beberapa ribu tahun, dan melihat apakah dia dapat menggunakan esensi roh darah ungu untuk menerobos ambang batas dan mengambil langkah ke-9. Tanpa diduga, kunjungan Chen Qingyuan dan yang lainnya hari ini memberikan tekanan yang besar pada Kaisar, karena ia khawatir jika perundingan gagal, akan menimbulkan konflik. Aku tidak akan membiarkan dinasti Zilian menderita kerugian apapun, dan aku tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Sebelum datang, Chen Qingyuan sudah memikirkan tindakan balasan. Oh, Kaisar menyipitkan matanya dan berkata dengan suara berat, tolong katakan sejujurnya, Yang Mulia, apa sebenarnya rencana Anda? Seketika, Chen Qingyuan mengangkat jari telunjuknya dan berkata dengan serius, warisan kuasi Kaisar yang lengkap. Ledakan. Mendengar hal ini, mata sang Kaisar dan para tetua berbinar dan mereka jelas terharu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dinasti Zilian memiliki banyak kaisar semu, tetapi menurut legenda, mereka semua mempraktikkan teknik sihir kerajaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dengan cara ini, keluarga kerajaan hanya memiliki metode untuk menjadi kaisar semu, dan orang-orang di generasi selanjutnya tidak dapat keluar dari keterbatasan mereka sendiri, dan tidak dapat meninggalkan banyak hal yang berguna bagi generasi mendatang. Jika kita bisa mendapatkan warisan kuasi kaisar lainnya, fondasi dinasti Zilian akan semakin kokoh. Mungkin beberapa leluhur tertinggi dapat memperoleh wawasan baru darinya dan membuat kemajuan pesat dalam kekuatan. Meskipun sumsum roh darah ungu tidak berharga, warisan kuasi kaisar yang lengkap pasti tidak akan membuat dinasti Zilian menderita kerugian. Chen Qingyuan menekankan, apakah akan menukarnya atau tidak, sepenuhnya terserah Anda. Jika Anda tidak ingin menukarnya, kami akan berbalik dan pergi tanpa terlibat. Tekanan itu ditujukan kepada para pemimpin puncak keluarga kerajaan. Di permukaan, aula itu relatif tenang, tetapi kenyataannya, semua orang berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, mengobrol, dan suasananya sangat ramai. Begini, jika seseorang memiliki bakat dan sumber daya yang memadai, kemungkinan besar ia akan mengikuti jalur warisan dan menjadi orang yang kuat yang telah mencapai langkah ke-9 jembatan ilahi. Makhluk seperti Koki Tua dan Dewa Pedang Canggeng baru saja memasuki alam 9 langkah. Perjalanan mereka masih panjang, dan warisan mereka belum lengkap. Warisan yang disebutkan Chen Qingyuan merupakan hasil kerja keras seorang kaisar semu puncak. Saat itu, Chen Qingyuan hanya memberi Koki Tua itu sebuah slip giok, yang berisi banyak wawasan tentang alam jembatan ilahi. Slip giok itu memungkinkannya menemukan secercah cahaya di kegelapan tak berujung, menembus belenggu, dan meraih kejayaan yang dimilikinya saat ini. Metode pewarisan bagaikan lampu yang terang benderang, menuntun jalan ke depan dan mengusir kabut. Benda ini jauh lebih berharga daripada kepingan giok pencerahan di tangan Koki Tua. Setelah minum beberapa gelas anggur, melihat Kaisar dan yang lainnya masih diam, Chen Qingyuan berpura-pura menjaga jarak, meletakkan gelas anggurnya, berdiri, dan berkata, sepertinya dinasti Zilian tidak mau bertukar. Baiklah, ayo pergi. Melihat Chen Qingyuan bersiap pergi, sang Kaisar menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, tunggu sebentar. Jauh di lubuk hati rakyat keluarga kerajaan Zilian, mereka menginginkan warisan tetapi tidak ingin memberikan esensi spiritual. Namun, orang yang datang untuk berdagang adalah Chen Qingyuan, jadi beberapa hal hanya dapat dipikirkan secara diam-diam dan tidak dapat dilakukan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Chen Qingyuan berhenti sejenak, berbalik dan menatap Kaisar dengan nada tenang. Ubah. Sang Kaisar mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai jawaban. Keputusan ini dicapai melalui konsultasi di antara para eksekutif senior. Jika kau kehilangan esensi spiritualmu, kau bisa mencarinya perlahan. Di dunia yang makmur dan berkembang, kau tak pernah tahu kapan kau akan menemukannya. Jalan seorang kaisar semu memang langka di dunia, tetapi ia bisa menjadi fondasi sebuah suku dan terus berkembang. Jika kau melewatkannya, kau pasti akan menyesalinya. Para tetua suku semuanya menampakkan ekspresi cemas di wajah mereka, dan beberapa dari mereka bahkan berdiri, ingin melangkah maju untuk menghentikannya, takut kalau Chen Qingyuan benar-benar telah pergi. Cepatlah, ini memakan waktu lama. Hasil ini persis seperti apa yang diharapkan Chen Qingyuan. Kalau bukan karena kebutuhan mendesak saat ini, sumsum roh darah ungu pasti tidak bisa ditukar dengan warisan kuasa emperor yang lengkap. Maaf, saya bertanya-tanya, tapi saya ingin tahu mengapa Yang Mulia berencana untuk menukar jalur warisan. Ada pandangan penuh harap yang mendalam di mata sang kaisar. Ambillah. Chen Qingyuan melemparkan slip giok yang telah disiapkannya sebelumnya. Melihat ini, Kaisar segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dengan hati-hati, takut akan kerusakan. Ia menurunkan alisnya dan menatap slip giok di telapak tangannya, ekspresinya gembira, wajahnya tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Para tetua semua suku memusatkan perhatian mereka pada slip giok itu, mata mereka terbelalak dan mereka menahan napas.
Kaisar kuasi mana yang mungkin menjadi penerusnya? Jalan apa yang akan ia tempuh? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pikiran liar. Meskipun sangat cemas, Kaisar tetap memeriksa dengan saksama lempengan giok itu untuk memastikan tidak ada bahaya tersembunyi. Baru setelah itu, ia dengan hati-hati mengirimkan secercah kesadaran spiritual ke dalamnya dan mulai menerima isi lempengan giok itu. Koto, hanya dengan sekali pandang, sang kaisar mengetahui arah jalan warisan ini, dan senyum di bibirnya memudar beberapa detik. Senyumnya memudar, bukan karena jalan ini palsu, tetapi karena tidak ada hubungannya dengan jalan yang ditempuh sang kaisar. Warisan Peri Wangqing pernah meninggalkan legenda yang sangat memukau di negeri Shenzhou. Dengan kemampuan dinasti Zilian, tidaklah sulit untuk menyelidiki sejarah ini. Dahulu kala, demi melindungi Lao Hei, Chen Qingyuan pertama kali menyeberangi jembatan ilahi dan perang besar pecah di Lihai. Dalam perang itu, teknik Qin Dao Peri lupakan cinta ditampilkan, mengintimidasi para pahlawan dan mengejutkan dunia. Pemimpin klan, apakah ini benar-benar warisan Kaisar Semu? Para tetua suku merasa cemas dan menyaksikan dengan cemas. Kaisar mengangguk pelan. Catatan di slip giok itu memang metode kuasi Kaisar, yang mengandung banyak misteri. Sudah dikonfirmasi. Di mana sumsum roh darah unguku? Chen Qingyuan tidak takut dinasti Zilian akan gagal bayar utangnya. Jika Anda gagal membayar utang, segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Kami punya alasan yang sah untuk memulai, jadi kami bisa segera memulainya. Kau tidak berpikir Yan Ze hanya seorang juru masak yang bisa memasak, kan? Berikan padanya. Kaisar tidak mempelajari slip giok di tangannya untuk sementara waktu. Ia melirik tetua yang menjaga perbendaharaan klan dan memberi perintah. Sang sesepuh segera mengangkat sebuah kotak brokat dan segera berjalan ke arah Chen Qingyuan sambil berkata dengan hormat, "Yang mulia, mohon terimalah ini." Dia mengambil kotak brokat dan membukanya untuk melihatnya. Di dalamnya ada batu roh berwarna darah seukuran kepalan tangan, yang merupakan sumsum roh darah ungu. Segera tutup kotaknya dan letakkan cincin Sumeru. Chen Qingyuan telah mengumpulkan sejumlah energi spiritual dalam tubuhnya, jadi tidak sulit baginya untuk melakukan beberapa mantra untuk mengambil dan meletakkan benda. Transaksinya sudah selesai, dan tidak ada pihak yang berutang apapun kepada pihak lain. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan bersiap untuk pergi. Yang mulia, silakan tinggal. Tepat ketika Chen Qingyuan melangkah 2 langkah, Kaisar menghentikannya. Ada lagi. Chen Qingyuan menoleh ke belakang. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, apakah ini satu-satunya warisan kuasi Kaisar yang Anda miliki? Huang Qiyu bertanya. Tidak hanya itu, masih banyak lagi. Chen Qingyuan tidak takut diingat dan tersenyum penuh arti. Mendengar ini, semua orang menunjukkan rasa iri. Sesaat kemudian, mereka tak lagi iri, melainkan hanya kagum yang mendalam. Sebagai dewa perang kuno, wajar baginya untuk berdiri bahu-membahu dengan Kaisar dengan tubuh fana dan memiliki fondasi yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Apakah ada teknik pedang? Huang Yu membuka mulutnya dan bertanya lagi dengan secercah harapan. Ya, kata Chen Qingyuan jujur. Lalu kenapa kau memberiku seni Qin Dao? Wajah Huang Yu berseri-seri karena gembira, tetapi ia bertanya dengan nada bingung, bisakah aku mengubahnya? Itu hanya esensi roh darah ungu. Apa aku harus memberikan semua yang ada di tanganku agar kau bisa memilihnya perlahan? Chen Qingyuan berkata, kau sudah melihat semuanya, dan itu tidak bisa ditukar. Saya hanya melihatnya sekilas. Mungkinkah saya bisa langsung memahaminya? Huang Jin membantah. Itu tidak akan berhasil. Siapa tahu kalau kau sudah mengukirnya diam-diam. Kalau aku menggantinya untukmu, aku akan rugi besar. Chen Qingyuan menolak tanpa ragu. Anakku sudah ada di sini, apa yang bisa aku lakukan? Huang Jin benar-benar ingin berubah. Saya tidak tahu. Melihat semua orang menatapnya, Nangong Ge mengatakan sesuatu. Lihat, bahkan bajingan pun tidak bisa melihat menembus dinasti Zilian. Chen Qingyuan memanjat tiang dan berkata dengan serius, karena kamu sudah melihat metode pewarisannya, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, dan sekarang sudah terlambat. Petik 2 petik 2. Sang kaisar membuka mulut untuk berbicara, tetapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah jeda yang lama, ia akhirnya mengerti dan menatapnya dengan tatapan kesal, Yang Mulia, apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Sangat pintar, tepatnya. Chen Qingyuan tersenyum pada semua orang. Petik 2. Huang Yu dan yang lainnya terdiam sesaat. Terlalu licik dan terlalu jahat hatinya. Kalau aku nggak butuh barang ini sekarang, kamu nggak akan punya kesempatan meskipun kamu minta. Berbahagialah. Memang tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Chen Qingyuan, tetapi hal itu membuat orang merasa frustrasi, merasa terkekang dan tidak nyaman. Nangong Ge dan Yan Ze, yang sedang menonton pertunjukan, saling berpandangan secara bersamaan. Ketika mata mereka bertemu, mereka berdua melihat apa yang ingin diungkapkan satu sama lain melalui tatapan mata mereka. Perilaku seperti ini sungguh menyebalkan.
Poin pentingnya adalah bahwa Chen Qingyuan tidak gagal membayar utangnya dan benar-benar memberikan warisan kepada Kaisar Semu sesuai kesepakatan. Saat itu, ketika Kaisar bertanya apakah ada cara pewarisan yang lain, jika Chen Qingyuan hanya menjawab bahwa hanya ada satu, keluarga kerajaan tidak akan merasa canggung sama sekali, malah akan gembira dan bahagia. Namun, Chen Qingyuan sengaja ingin mengganggu orang lain agar tidak mengalami kerugian. Yang mulia, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Apakah dinasti Zilian pernah menyinggungmu sebelumnya? Sang kaisar sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat mengambil tindakan apapun, jadi ia hanya bisa mengeluh. Seperti yang diharapkan dari ketua klan, kau benar-benar pintar, kata Chen Qingyuan sambil tersenyum, kau benar, kau memang pernah menyinggungku sebelumnya. Hah, Huang Yu dan yang lainnya tertegun sejenak, wajah mereka dipenuhi kecurigaan. Yang mulia, Anda pasti bercanda. Ini pertemuan pertama kita hari ini. Bagaimana mungkin kita saling menyinggung sebelumnya? Ingatanmu kurang bagus. Waktu itu, aku menerima serangan telapak tanganmu dan kau memberiku kompensasi puluhan juta batu roh. Apa kau lupa secepat itu? Chen Qingyuan bercanda. Begitu kata-kata ini terucap, wajah Huang Yu menunjukkan sedikit ketakutan. Ia tertegun dan tak percaya. Para tetua bereaksi lebih keras lagi, berseru kaget dan tampak ketakutan. Ketika Chen Qingyuan memiliki sedikit konflik dengan dinasti Zilian untuk muridnya Tang Waner, dia menyembunyikan penampilan aslinya dan tidak mengungkapkan namanya, hanya menyebutkan nama keluarga, Chen. Para petinggi keluarga kerajaan tak akan pernah berani mengaitkan orang berkuasa bernama Chen saat itu dengan dewa perang kuno yang menindas rakyat. Kini setelah Chen Qingyuan mengangkatnya, hal itu menggemparkan dan membuat para petinggi dinasti ketakutan. Wajah mereka memucat dan mereka kebingungan. Orang yang berperan sebagai pelacur itu, apakah Yang Mulia? Sang kaisar berusaha sekuat tenaga menekan rasa terkejut dan takut di hatinya, tetapi suaranya masih gemetar dan dia sangat terkejut. Ini aku, kata Chen Qingyuan dengan tenang, kalau aku tidak punya trik, aku pasti sudah dibunuh oleh dinasti Zilian. Mendengar kata, bunuh, tubuh kaisar bergetar hebat. Bahkan pikirannya yang licik pun tak mampu menahan tekanan, dan ia segera menjelaskan, semuanya hanya kesalahpahaman. Lagi pula, Yang Mulia telah menerima permintaan maaf. Aku mampu menahan tekanan dari dinasti Zilian, jadi ini salah paham. Kalau bukan karena aku khawatir tidak akan ada mayat utuh. Meskipun Chen Qingyuan mengatakan ini dengan nada tenang, hal itu membuat keluarga kerajaan merasa sangat tertekan dan gelisah. Yang Mulia, sang kaisar tersenyum pahit, tidak tahu harus berbuat apa. Tenang saja, aku bukan orang yang suka dendam. Karena aku sudah menerima permintaan maafmu waktu itu, tentu saja tidak ada dendam lama. Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum tipis, transaksi hari ini terjadi karena kalian tidak memberitahuku sebelumnya, jadi kalian tidak bisa menyalahkanku. Ya, Yang Mulia tidak bisa disalahkan. Setelah membicarakan hal ini, sang kaisar tidak lagi merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Baguslah, kita berdua bersedia dan tidak akan saling menyakiti. Chen Qingyuan tersenyum lega, tidak ada yang lain, ayo kita pergi dulu. Aku akan membawamu ke sana. Kaisar benar-benar tidak ingin dibenci oleh Chen Qingyuan, bahkan jika semua orang mengatakan bahwa fondasi Chen Qingyuan telah hancur dan dia telah mengundurkan diri dari panggung masa depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Memprovokasi dewa perang yang sebanding dengan kaisar kuno sama saja dengan mencari masalah. Selama Chen Qingyuan tidak menelan amarahnya, banyak orang tidak akan berani mengujinya. Baru setelah kereta perang yang membawa Chen Qingyuan dan yang lainnya melaju ke ujung lautan awan, ketegangan kaisar dan yang lainnya perlahan mereda. Mereka menghela napas lega, merasakan emosi yang campur aduk. Setidaknya aku telah memperoleh warisan kuasi kaisar. Jika aku bisa mendapatkan beberapa wawasan darinya, itu pasti akan bermanfaat bagi kultivasiku di masa depan. Tetua biasa tidak memenuhi syarat untuk membaca teknik warisan, dan hanya sejumlah kecil tetua klan yang dapat duduk bersama untuk mempelajarinya. Kalau tidak salah ingat, orang yang bertanggung jawab pernah berkata, kalau kita bandingkan, muridnya lebih berharga daripada pangeran klan saya. Saya pikir dia hanya sombong, tapi siapa sangka orang itu ternyata Yang Mulia. Seorang tetua tersenyum pahit. Untungnya, tidak ada bencana besar yang terjadi. Kalau tidak, betapapun kayanya dinasti Zilian kita, saya khawatir kita tidak akan mampu menahan murka Yang Mulia. Semua orang merasa lega dan diam-diam menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Di suatu tempat di lautan bintang, sebuah kereta perang sedang berkeliaran. Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati yang baik saat itu. Ia hanya butuh satu hal untuk menyelesaikan tugasnya dan semoga saja fondasinya bisa diperbaiki. Kayu jiwa 9 kesengsaraan, masih belum ada petunjuk yang bisa disimpulkan. Setelah mencoba beberapa kali, Nangong Ge gagal lagi dan menghela napas. Memang sulit untuk menyimpulkan keberadaan harta karun seperti itu tanpa petunjuk apapun.
Jangan khawatir, coba keberuntunganmu. Meskipun vitalitas Chen Qingyuan memudar, tidak sulit baginya untuk bertahan selama lebih dari 100 hari. Apakah Anda pernah mengalami konflik dengan dinasti Zilian? Pada saat ini, Nang Hongge menyebutkan hal ini. Sedikit gesekan, Chen Qingyuan menceritakan masa lalunya secara rinci, ketika saya pertama kali datang ke reruntuhan Dewa Jatuh. Singkatnya, demi muridnya sendiri, dia membunuh seorang pangeran dinasti dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Saudara Chen memang orang yang tidak bisa diam. Dia selalu membuat masalah kemanapun dia pergi. Mengetahui asal-muasal masalah tersebut, Yan Ze yang sedang memasak pun mendongak dan bercanda. Kata-kata senior Yan persis seperti apa yang kupikirkan, kata Nang Hongge. Keduanya memiliki pendapat yang sama dan saling tersenyum. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang mungkin sangat menarik minatmu. Setelah memikirkannya, Nang Hongge memutuskan untuk menyebutkan sesuatu yang serius. Apa? Chen Qingyuan melihat ekspresi serius di wajah Nang Hongge, dan berpikir bahwa apa yang akan mereka bicarakan selanjutnya adalah sesuatu yang sangat serius. Tentang sejarah dinasti Zilian, kata Nang Hongge. Dinasti Zilian, mungkinkah ada asal-usul yang hebat? Chen Qingyuan sudah hafal betul sifat Nang Hongge, kalau bukan masalah penting, dia pasti tidak akan seserius itu. Hal ini memiliki konsekuensi yang luas dan telah mencapai titik tabu, kata Nang Hongge dengan suara berat. Jika itu orang lain, Nang Hongge pasti tidak akan memberitahu mereka, demi menghindari bencana. Chen Qingyuan berbeda, ia adalah sosok yang tabu, ternoda oleh karma yang tak terhitung jumlahnya, tak diketahui, dan mengerikan. Sedangkan Yan Ze, ia telah melangkah ke 9 langkah jembatan ilahi dan menjalin persahabatan yang erat dengan Chen Qingyuan, jadi tidak masalah baginya untuk mendengarnya. Jangan membuatku penasaran, beritahu aku hasilnya. Merasa gatal di hatinya, Chen Qingyuan mendesak. Pada saat ini, Yan Ze menghentikan apa yang tengah dilakukannya, berbalik dan memandanginya dengan penuh minat. Suasana di ruangan itu sedikit tegang, dan sepertinya ada jimat Tao tak terlihat yang melayang di udara. Sebelum berbicara, Nang Hongge melambaikan lengan bajunya dan membentuk penghalang. Warisan dinasti Zilian mungkin dapat ditelusuri kembali puluhan juta tahun yang lalu. Dahulu kala, kata Chen Qingyuan terkejut, klan kuno abadi hanya memiliki sejarah beberapa juta tahun. Mungkin ada sesuatu yang terjadi selama periode ini, yang mengakibatkan fondasi dinasti Zilian tidak semenakutkan dulu. Warisan ini telah ada selama puluhan juta tahun, dan telah melewati kesulitan dan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa pernah hancur. Sekalipun Anda bukan bos besar, Anda telah menjadi bos besar. Nang Hongge melanjutkan, terakhir kali aku pergi ke reruntuhan para dewa, aku mencoba menyimpulkan asal-usul dinasti Zilian dan menemukan bahwa itu ada hubungannya dengan orang ini. Demi alasan keamanan, untuk saat ini Anda tidak dapat memanggilnya dengan namanya, agar tidak menarik perhatian pada aturan terlarang. Nang Hongge mengangkat tangan kanannya dan menulis 2 kata di udara, yang menghilang dalam sekejap, Qi Heng. Melihat nama ini, Chen Qingyuan tidak bisa duduk diam dan sangat terkejut, tidak mungkin. Yan Ze mengerutkan kening dan mencari di lautan kesadarannya, tetapi sayangnya dia tidak menemukan apapun. Sejauh ini, tidak ada jejak sejarah Kaisar Qi Heng yang terungkap, dan bahkan Yan Ze, sebagai Kaisar Semu, tidak menyadarinya. Dahulu kala, Chen Qingyuan bertukar pikiran secara mendalam dengan Kong. Ia tidak hanya belajar tentang era ketika 3 kaisar dihormati secara setara, tetapi juga tentang asal-usul zona terlarang tulang abadi, yang juga memuat beberapa akta Kaisar Qi Heng. Sistem dinasti Zilian, misalnya, sebagian besar mewarisi hal-hal yang diwariskan oleh orang tersebut. Itulah sebabnya sistem ini telah bertahan dari generasi ke generasi tanpa kemunduran atau kehancuran. Mereka menerapkan tata kelola terpisah antara biksu dan manusia, dan hukum mereka sangat komprehensif. Nang Hongge terdiam sejenak, lalu melanjutkan, namun, dinasti Zilian mungkin bukan garis keturunan sah dari ayahmu. Paling-paling, ada sedikit hubungannya. Mungkin itu adalah hasil karya keponakan atau pelayan ayahmu. Meski begitu, kekuatannya masih cukup dahsyat, seru Chen Qingyuan takjub, warisan tekad itu abadi selama jutaan tahun. Setiap generasi pemimpin kekaisaran harus menjalani berbagai ujian untuk memastikan dinasti mematuhi hukum dan peraturan leluhur, sehingga dapat terus lestari di masa depan. Saat pertama kali mengetahui hubungan sebab akibat ini, Nang Hongge juga terkejut dan berseru dalam hatinya, sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa itu? Setelah mendengarkan begitu lama, Yan Ze agak bingung. Ia hanya bisa menduga bahwa mereka sedang membahas makhluk yang luar biasa, yang tidak diketahui orang lain. Nang Hongge menyampaikan pesan mengenai masalah ini. Bian kata-kata singkat ini menjelaskan orang seperti apa Kaisar Qi Heng itu. Setelah memahami kisah sejarah kuno ini, Yan Ze dipenuhi rasa takjub dan butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Keterkejutan di wajahnya masih ada dan belum hilang. Ketiganya terdiam cukup lama, lalu suara Chen Qingyuan memecah suasana tegang, ayo, minum.
Angkat gelas untuk minum dan bicarakan tentang dunia. Belum ada petunjuk tentang pohon jiwa 9 kesengsaraan. Apa rencanamu? Nan Gongge terluka parah saat mencoba mengungkap jejak masa lalu dinasti Zilian. Meskipun ia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu, ia belum pulih. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk memaksakan diri mencari petunjuk tentang kayu jiwa 9 kesengsaraan, karena hal itu akan dengan mudah memperparah lukanya. Ayo kembali. Chen Qingyuan tampak lebih santai dan tidak terlalu cemas. Ketika saatnya tiba, kamu akan mendapatkannya. Jika Anda masih tidak tahu setelah puluhan tahun, saya pasti dapat membantu Anda menemukannya. Itulah janji yang diucapkan oleh Nang Hongge, dengan wajah serius, tanpa ada keraguan sedikit pun. Baiklah. Chen Qingyuan menerima kebaikan temannya dan tidak menolak. Lagi pula, Chen Qingyuan tidak bisa menolak. Ia benar-benar menghadapi situasi darurat yang mengancam nyawanya. Ia harus mendapatkan semua materialnya, jika tidak, apalagi memperbaiki fondasinya, nyawanya tidak akan terselamatkan. Kalau begitu kembalilah ke Qingzhong. Setelah membuat keputusan, Yan Ze mengendalikan kereta perang dan meningkatkan kecepatannya. Berhari-hari kemudian, ketika mereka hendak melintasi batas antara dua dunia, wajah Nan Gong tiba-tiba berubah. Ia berdiri sambil berteriak, berhenti. Yan Ze hendak bertanya, tetapi dia tampaknya telah merasakannya, dan kecurigaan di matanya tiba-tiba menghilang, dan berubah menjadi tatapan yang sangat terfokus. Meskipun Chen Qingyuan telah lumpuh, kekuatan jiwanya sangat kuat, dan ia pun menyadarinya. Ia mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Jarang sekali ia terlihat seserius ini. Dari mana datangnya perubahan tatanan itu? Nan Gong menoleh dan melihat keluar jendela. Riak-riak samar misterius muncul di sekujur tubuhnya. Ia menghitung dengan jari, mencari kian-kian. Setelah beberapa saat, Nang Hongge mendapat beberapa petunjuk dan berkata dengan serius, pergilah ke dinasti Zilian. Memanggil, Yan Ze segera mengubah lintasan penerbangan kereta perang dan bergegas menuju dinasti Zilian, seperti meteor yang melesat melintasi langit berbintang yang luas. Kemungkinan besar ini terkait dengan insiden busur penekan dewa beberapa tahun lalu. Chen Qingyuan menilai, hampir 90% akurat. Busur penekan dewa melepaskan kekuatan pamungkasnya, satu anak panah menembus galaksi dan menghancurkan sesuatu yang tak diketahui. Hal ini sama pentingnya dengan pertempuran di zona terlarang Jinshui. Bagaimana mungkin Nang Hongge tidak tahu ini? Lokasi perkiraannya adalah dinasti Zilian. Kemudian, Nang Hongge menambahkan, jika tebakanku benar, itu pasti sisi lain dari dinasti Zilian. Salah satu zona terlarang tulang abadi, Laut Ilusi. Kata-kata ini menggetarkan hatiku. Meskipun Yan Ze adalah seorang kaisar semu dari 9 langkah jembatan ilahi, sulit baginya untuk tetap tenang menghadapi kejadian seperti itu. Ia berseru kaget, ini melibatkan zona terlarang tulang abadi. Setelah itu, Chen Qingyuan dan Nang Hongge saling berpandangan dalam. Kedua saudara itu mengetahui pikiran masing-masing hanya dengan satu tatapan, dan berkata serempak kesempatan untuk mencapai pencerahan. Jika ini benar, era ini akan menandai dimulainya fase pembunuhan yang sesungguhnya. Saya penasaran berapa banyak orang yang akan mati. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Nang Hongge. Anda akan mengetahuinya saat Anda pergi dan melihatnya. Chen Qingyuan ingin melihat seperti apa situasi terkini. Kereta perang itu bergerak cepat, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, makhluk-makhluk kuat di seluruh alam semesta telah merasakan fluktuasi aturan jalan tersebut. Dengan sedikit usaha, mereka dapat menangkap jejak, mengikuti petunjuk, dan menemukan sumbernya. Kesempatan untuk mencapai pencerahan sebenarnya telah berpindah dari Shenzhou dan menuju ke Luo Shengsu. Situ Lin yang lembut dan anggun menatap langit berbintang yang tak berujung dengan alis tebal. Ia samar-samar merasa ada sesuatu yang tersembunyi di era ini, yang belum diketahui dunia, yang penuh dengan ketidaktahuan dan teror. Secara logika, Shenzhou adalah inti ortodoks Dao Agung, dan reruntuhan Luoshen adalah bagian dari wilayah lautan bintang yang telah terpisahkan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, kesempatan untuk mencapai Dao seharusnya tidak ada hubungannya dengan reruntuhan Luoshen. Situ Lin ingin mencari tahu alasannya, tetapi sayangnya ia gagal setelah beberapa kali mencoba. Tampaknya ada kabut tebal di depan, menghalangi pandangan Situ Lin. Pahlawan kuno yang menciptakan 9 jilid kitab surgawi tidak dapat melihat sumber kejadian ini. Merupakan kesalahan besar bahwa ada sebab dan akibat yang tabu tersembunyi di dalamnya. Tai Wei menarik busurnya dan menembakkan anak panah, memecahkan kebuntuan. Kebuntuan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan pantai seberang. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Situ Lin menurunkan alisnya dan menatap ke bawah, matanya berkedip-kedip sesekali saat ia dengan berani berspekulasi, reruntuhan Dewa Jatuh menyembunyikan rahasia besar. Jika bukan karena campur tangan Kaisar Tai Wei, kesempatan untuk mencapai pencerahan di dunia ini kemungkinan besar akan jatuh ke tangan orang lain.
Awalnya, dia ingin menjalani kehidupan yang santai dan nyaman, tetapi setelah serangkaian kecelakaan besar, si Tulin tidak bisa lagi duduk diam dan berencana untuk pergi ke reruntuhan Luotian secara langsung untuk melihat dari dekat. Selain itu, sejumlah kecil pelaku kejahatan atau prajurit tingkat atas di dunia merasakan hati mereka bergetar dan menatap ke langit, karena aturan Dao tampak tidak normal. Kesempatan untuk mencapai pencerahan datang ke dunia manusia, tetapi tidak di wilayah inti Shenzhou, melainkan mengalir ke reruntuhan Luotian. Chen Qingyuan dan yang lainnya sangat bingung pada hal ini, dan pasti ada rahasia. Tanpa berhenti di tengah jalan, mereka segera kembali ke ibu kota dinasti Zilian. Para petinggi keluarga kerajaan menyadari kereta perang Chen Qingyuan bolak-balik, dan mereka merasa gelisah, diam-diam berpikir, apakah Yang Mulia menyesalinya? Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Anda harus keluar untuk menyambut mereka. Yang Mulia, Pangeran, dan rekan Taoisean. Beberapa tetua terbang menghampiri dan menyapa mereka masing-masing. Karena tidak mampu mengukur kekuatan Yan Ze, mereka hanya memanggilnya, rekan Taois, yang tidak masalah. Ya, Chen Qingyuan dan yang lainnya mengangguk memberi salam. Yang Mulia telah kembali. Apakah Anda punya permintaan lain? Para tetua tampak hormat di permukaan, tetapi mereka berdoa dalam hati agar pria itu tidak datang untuk menimbulkan masalah. Kami ingin bertemu raja dan membahas sesuatu yang penting. Chen Qingyuan berkata terus terang. Baiklah, masuk. Setelah melihat ekspresi serius Chen Qingyuan dan yang lainnya, ia tahu bahwa mereka mungkin tidak mencari masalah, tetapi sebenarnya sedang sangat membutuhkan. Tetua klan bergegas memimpin jalan, tetap diam, dan tidak bertanya lagi. Setelah melewati banyak istana dan bangunan tinggi, kami akhirnya tiba jauh di dalam kota kekaisaran. Kaisar segera menerima kabar bahwa Chen Qingyuan dan yang lainnya telah kembali. Ia pun meninggalkan tugas-tugasnya dan meluangkan waktu untuk menghibur mereka. Slip giok yang memuat warisan kuasi kaisar berada di tangan beberapa leluhur, yang menganggapnya sebagai harta karun dan mempelajarinya secara perlahan. Di aula yang megah dan megah itu, sang kaisar memandang orang-orang yang datang dari luar dan berdiri sambil berkata, ketiga tamuku yang terhormat, jika ada hal lain yang ingin kalian sampaikan, silakan duduk dan bicaralah perlahan. Setelah duduk, Chen Qingyuan menatap kaisar. Semuanya, minggir. Kaisar segera meminta semua orang yang tidak penting untuk meninggalkan aula. Kemudian mereka menetapkan serangkaian pembatasan untuk memastikan percakapan tersebut tidak bocor. Setelah selesai, sang kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa, Yang Mulia, tolong bicara terus terang. Perintahnya berfluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Apakah raja menyadarinya? Chen Qingyuan sedang tidak ingin minum teh. Ia menatapnya dan langsung ke intinya. Benar, kaisar mengangguk. Sepertinya perintahnya sedikit berubah dari sebelumnya, tapi aku tidak bisa melihat detailnya. Leluhur klan, apakah ada hal lain yang telah kamu temukan? Chen Qingyuan bertanya lagi. Sejujurnya, leluhur saya saat ini sedang merenungkan dharma warisan yang diperoleh melalui pertukaran dengan Yang Mulia. Beliau menyendiri dan tidak memperhatikan perubahan di dunia luar. Kekuatan kaisar saat ini baru mencapai langkah ke-8 jembatan ilahi. Pasti ada setidaknya satu leluhur di dalam klan yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, kalau tidak, mengapa kaisar menjadi orang pertama yang mewariskan warisan kepada leluhur, dan bahkan tidak punya waktu untuk menyalin selembar batu giok. Kami ingin menyeberangi laut ilusi. Tolong tunjukkan jalannya. Nangong Ge angkat bicara dan mengajukan permintaan. Ah, kaisar sangat terkejut dan sangat curiga bahwa ia salah dengar. Meskipun kemungkinannya hampir nol, ia tetap menekankannya lagi, menuju laut ilusi. Apa aku tidak salah dengar? Ya, jawab Nangong Ge dengan tegas. Apa alasannya? Masalah ini sangat penting dan kaisar harus menyelidikinya sampai tuntas. Kesempatan untuk membuktikannya sangat mungkin Anda telah jatuh ke lautan ilusi. Jika masalah ini benar, pasti tidak akan ditutup-tutupi. Kakak Nangong tidak perlu menyembunyikannya, sebaiknya dia langsung mengatakannya. Apa? Mendengar jawaban ini, tubuh kaisar sedikit gemetar dan berseru, buktikan kesempatan itu. Dia menggunakan teknik meditasi untuk mengendalikan fluktuasi emosinya dan bertanya dengan tergesa-gesa, hei, kamu tidak bercanda, kan? Belum, kata Nangong Ge serius, aku perlu melihat laut ilusi dengan mataku sendiri untuk memastikannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, reruntuhan Dewa Jatuh telah memupuk peluang untuk pencerahan. Sang kaisar meninjau sejarah dan mendesah, sehebat apapun makhluk yang kuat, pada akhirnya mereka terjebak di 9 langkah jembatan ilahi, tak mampu maju selangkah pun. Terlebih lagi, bahkan mereka yang mencapai 9 langkah pun sangat langka, dan kesulitan mencapai alam ini jauh lebih besar daripada kesulitan mencapai alam ilahi. Dinasti Zilian telah diwariskan selama bertahun-tahun, jadi masuk akal jika mereka tidak terlalu antusias dengan metode kuasi kaisar. Alasannya adalah karena terlalu sedikit orang hebat dan berkuasa yang lahir di reruntuhan Luotian. Bukan hanya tidak ada kesempatan untuk membuktikan kekuatan mereka, tetapi bahkan jalan menuju 9 langkah jembatan ilahi pun hampir tertutup.
Waktu telah berubah. Nangongge mendesah pelan. Aduh, belum lagi tokoh-tokoh terkemuka lainnya dalam sejarah, dinasti Zilian mengembangkan banyak kekuatan besar, tetapi mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, dan apapun cara yang mereka gunakan, sia-sia, dan akhirnya mereka meninggal dalam ketidakjelasan. Kaisar pun tenang, dan Zeng bertanya, laut ilusi itu mengerikan. Apa kau benar-benar ingin melarikan diri? Ya, kakak Nangong sudah datang, jadi dia tidak akan mundur, bisakah kau memimpin jalan? Karena pihak lain dari dinasti Zilian telah menetapkan banyak batasan kuno, sulit untuk menghancurkan semuanya. Selain itu, lokasi spesifik laut ilusi diperlukan. Cara termudah adalah meminta seseorang untuk memimpin jalan, yang dapat menghemat banyak masalah. Lagi pula, ini wilayah dinasti Zilian, jadi kami harus menyapa. Aku bisa mengirimmu ke lokasi yang cocok, tapi kau tidak akan diizinkan untuk melakukan kontak dekat dengan laut ilusi. Setelah merenung beberapa saat, sang kaisar memutuskan untuk membantu dan memberikan bantuan. Bagus. Nangongge mengangguk. Kalian bertiga, duduklah sebentar. Kaisar membungkukkan tangannya sebagai salam, berbalik, dan berjalan menuju pintu istana dengan langkah tergesa-gesa. Ia pasti sedang mempersiapkan sesuatu atau berdiskusi dengan leluhur klannya. Setelah menunggu dupa, sang kaisar pun tiba. Sebelumnya, ia mengenakan jubah brokat hitam, menunjukkan kebangsawanannya. Namun kini, dengan baju zirah berlapis emas, ia tampak agung dan mengesankan, memancarkan wibawa dalam setiap gerakannya. Sangat tampan. Puji Nangongge. Sungguh megah. Yanze juga memberikan evaluasi yang bagus. Sama-sama, kata kaisar dengan rendah hati, saya akan memimpin jalan, silakan. Laut ilusi ini penuh bahaya, dan tindakan pertahanan harus diambil terlebih dahulu. Setelah mendengar bahwa kesempatan untuk mencapai pencerahan telah tiba di dunia ini, Kaisar bersedia mengambil risiko dan mencari tahu. Jadi, di bawah bimbingan Kaisar Zilian, semua orang menaiki kapal perang dan berlayar ke kedalaman alam semesta di sisi lain kota kekaisaran. Wilayah ini dipenuhi dengan hukum-hukum kuno, yang merupakan warisan leluhur dinasti Zilian. Hukum-hukum ini seharusnya digunakan untuk mencegah generasi mendatang pergi ke tempat-tempat berbahaya, melawan dampak hukum yang tidak diketahui, dan melindungi generasi mendatang. Dengan kaisar yang memimpin, segala macam pembatasan dengan mudah dicabut, dan mereka bergerak maju tanpa hambatan. Semakin dalam Anda masuk, semakin kosong dan sunyi jadinya. Tak ada bintang, tak ada cahaya. Gelap gulita, dan Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Dingin sekali. Jika seorang biksu biasa berani masuk, ia akan membeku dan tak akan bisa kembali hidup-hidup. Kapal perang ini adalah harta karun dinasti Zilian. Kapal ini mampu melawan hukum dingin kegelapan yang tak dikenal ini, dan juga dapat mengunci Fangqi agar ia tidak tersesat di alam semesta yang luas. Kaisar hanya membawa beberapa tetua saja, sedangkan pengawal dan dayang tidak diperbolehkan ikut. Perjalanan sekitar 10 hari. Banyak leluhur dinasti Zilian menjelajahi langit berbintang yang sunyi ini, dan beberapa orang, yang tidak ingin kesepian di tahun-tahun terakhir mereka, dengan tegas memasuki laut ilusi. Oleh karena itu, Kaisar lebih akrab dengan banyak hal di laut ilusi. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang laut ilusi? Di haluan kapal, Chen Qingyuan datang ke sisi kaisar, menghadap ruang gelap tanpa ujung yang terlihat. Seluruh kapal perang dikelilingi oleh lapisan gelombang cahaya yang samar, menjamin keselamatan semua orang di dalamnya. Zona terlarang ini sudah ada sejak lama. Tak kurang dari 10 leluhur kami telah pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi sayangnya, tak seorang pun kembali hidup-hidup. Berbicara mengenai hal ini, sekilas ketakutan dan kengerian melintas di mata sang kaisar. Mengapa nenek moyangmu ingin memasuki laut ilusi? Chen Qingyuan bertanya lagi. Tidak ada jalan keluar, dan umurku hampir berakhir. Aku ingin berkelana ke laut ilusi untuk menemukan cara membebaskan diri dari kurungannya. Sang kaisar menjelaskan alasannya secara singkat, dengan sorot penyesalan di matanya. Catatan sejarah kuno klan kita mengungkapkan banyak individu yang sangat berbakat. Jika aku lahir di tanah suci, aku mungkin memiliki kesempatan untuk merebut tahta dan meraih kejayaan yang tak tertandingi. Berbicara mengenai topik ini, pria kuat tak tertandingi yang lahir di Changyuzu tidak terkecuali. Sial, kata Chen Qingyuan dengan penuh penyesalan. Setahu saya, seorang leluhur pernah menggunakan metode rahasia sebelum kematiannya untuk menyampaikan situasi umum memasuki laut ilusi kepada dunia luar. Kaisar ingin menjalin hubungan baik dengan Chen Qingyuan, jadi ia mengungkapkan apa yang ia ketahui, laut itu gelap gulita, dan setiap tetes airnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Sungguh mengerikan. Chen Qingyuan telah mendengar informasi yang dikatakan kaisar sebelumnya. Beberapa sejarah tidak resmi bahkan mencatat bahwa seorang kaisar pernah menginjakkan kaki di laut ilusi dan meninggal secara tak terduga. Mengenai kebenaran sejarah tidak resmi ini, kejadiannya sudah terlalu lama dan sulit diverifikasi. Dalam beberapa hari terakhir, Nangong terus menatap ke dalam jurang alam semesta.
Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan pola misterius dan tak terbatas, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekatinya. Ketika Nang Mongge berhenti menyimpulkan, hukum-hukum khusus yang mengembun di sekelilingnya perlahan-lahan menghilang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat ini, Chen Qingyuan perlahan mendekat. Nang Mongge berbalik dan menghadap Chen Qingyuan, saling memandang dan berkata, semakin dalam kau menyelami, semakin besar fluktuasi kesempatan untuk mencapai pencerahan. Arahnya tidak akan salah. Kalau itu benar, kita dalam masalah besar. Chen Qingyuan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam, dari zaman dahulu hingga sekarang, belum pernah ada insiden di mana kesempatan datang ke area terlarang. Seharusnya ini yang pertama. Memang, kata Nang Mongge dengan sungguh-sungguh, ini situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesempatan itu telah tiba di area terlarang. Bagaimana mungkin orang awam bisa menginjakan kaki di sana? Jika kalian tidak masuk, kalian tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta. Terlalu kontradiktif. Apakah ada yang salah dengan aturan jalan tersebut, atau adakah makhluk tak dikenal yang diam-diam ikut campur? Chen Qingyuan memiliki ekspresi serius, tatapan mata yang dalam, dan alis yang tertunduk saat berpikir. Jika kita mengamati dengan seksama, kita mungkin menemukan jawabannya. Saat ini, jarak mereka terlalu jauh, dan terlalu banyak sebab dan akibat tabu yang terlibat, jadi Nang Mongge tidak bisa mendapatkan hasil akurat untuk saat ini. Kapal perang perunggu ini, bagaikan pelangi cahaya, melesat melintasi langit malam yang gelap dan sunyi, lalu menghilang di penghujung malam. Mencicit. Ketika air menjadi cukup dalam, lapisan es terbentuk di permukaan kapal perang, dan semua orang dapat dengan jelas mendengar suara es yang terbentuk. Berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat bahwa lapisan luar penghalang kapal perang itu sepenuhnya tertutup oleh kabut es. Swoosh! Kaisar menjentikkan jarinya dan menggunakan teknik rahasia klan untuk melarutkan sebagian kabut es, menempatkan kapal perang dalam keadaan relatif aman, dan hukum pertahanan tidak akan dilanggar. Paling lama, mereka akan mencapai Laut Ilusi dalam 2 hari perjalanan. Sebuah batu besar menggantung di hati setiap orang. Suasana tegang memenuhi setiap sudut kapal, menyelimuti jiwa mereka tanpa terlihat dan menggandakan tekanan. Keesokan harinya, kapal perang berhenti. Mereka belum mencapai tujuan, tetapi Ibu Suri mengendalikan kapal perang, melayang di kedalaman alam semesta yang sunyi dan sunyi ini. Kalian bertiga, aku hanya bisa membawa kalian sejauh ini. Melangkah lebih jauh lagi akan berbahaya. Menurut pengalaman para leluhur kita, Laut Ilusi sudah dekat. Sebagai orang berpangkat tinggi, bisa mengantarkannya langsung ke sini saja sudah merupakan hal yang langka dan berharga. Jika dia terus melangkah lebih jauh, jika dia menghadapi bahaya besar dan terlibat, penyesalannya akan terlambat. Cukup dengan mendapatkan bantuan kecil, aku tidak berani berharap lebih. Aku akan menunggu di sini sampai sumber daya hampir habis. Kaisar membungkuk dengan tulus, aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan selanjutnya. Tolong jangan salahkan aku. Yang mulia, ini sungguh baik. Mengirim kami ke sini saja sudah sangat membantu. Saya sangat berterima kasih. Nang Mongge membalas salam itu. Terima kasih banyak. Chen Qingyuan berterima kasih padanya. Beberapa orang telah mendiskusikannya sejak lama dan memutuskan untuk bertindak bersama dan menuju ke Laut Ilusi. Memanggil, Yanze membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kereta perang seukuran telapak tangan, yang tampak seperti model yang indah dan sempurna. Ia kemudian melemparkannya ke depan dan merapal mantra, menyebabkan kereta perang itu membesar dan kembali ke bentuk aslinya. Segera setelah itu, di bawah perlindungan ketat Yanze, Chen Qingyuan berhasil menaiki kereta tanpa mengalami kerugian apapun. Sekelompok 3 orang menunggangi kereta perang ini dan terus menyelam lebih dalam. Adapun Zilian Huang dan yang lainnya, mereka tetap di tempat dan menunggu dengan tenang. Kapal perang ini bagaikan lampu yang terang benderang, mengusir kegelapan di sekitarnya dan memberi harapan kepada orang-orang. Klik, klik, Yanze menggunakan sihir dao dari alam kuasi kaisar untuk mengelilingi seluruh kereta perang. Meski begitu, banyak retakan mulai muncul di permukaan kereta perang, tak mampu menahan tekanan hukum area terlarang, dan berderit. Tidak, itu sudah cukup untuk mendukung kita bolak-balik. Setelah berkata demikian, Yanze menambahkan, tapi kalau ada masalah, aku tidak akan memberitahumu. Sang pangeran punya cara untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana, jadi tenang saja. Chen Qingyuan sangat tenang dan tidak khawatir sama sekali. Lebih baik berhati-hati. Menghadapi hal yang tak terduga, Nang Mongge tak berani menganggapnya enteng. Ia mengerahkan sihir misteriusnya sepanjang proses, mengalirkan ki dalam tubuh tanpa henti. Setiap kali dia merasakan bahaya di luar kendalinya, Nang Mongge akan segera berbicara dan meminta Yanze untuk mengambil alih kendali kereta perang dan berbalik secepat mungkin. Dari waktu ke waktu, suara kereta perang yang berderak pelan akan mencapai telinga Chen Qingyuan dan yang lainnya, terdengar sangat keras di kedalaman alam semesta yang sunyi dan dingin ini. Sepertinya begitu, Yanze, yang berdiri di depan, mendapati bahwa ruang di depannya berbeda dari tempat lain.
Ruang itu terpelintir dan berubah bentuk, membentuk dunianya sendiri. Berhenti. Nangongge melangkah maju beberapa langkah, melihat lebih dekat, dan berbicara. Kemudian, Yanze mengemudikan kereta perang dan berhenti dengan tenang di tempatnya. Meski gelap gulita, Nangongge masih dapat menemukan beberapa hal yang tidak dapat disentuh orang lain. Berdengung, mata Nangongge bersinar dengan cahaya merah redup, dan diagram Bagua muncul di bawah kakinya, dikelilingi oleh ribuan karakter kuno. Sua, sebelum Chen Qingyuan dan yang lainnya sempat bereaksi, Nangongge melangkah maju, meninggalkan kereta perang, dan ingin berjalan maju sendirian. Pangeran, Yanze terkejut dan bertanya dengan cemas, apakah kamu pergi ke sana sendirian? Ya, kata Nangongge dengan sungguh-sungguh, aku tahu apa yang kulakukan, jadi jangan khawatir. Demi keselamatan saudara Chen, aku akan merepotkanmu, saudara Yan. Jika ada bahaya di depan, akan lebih mudah bagi saudara Nangong untuk melarikan diri sendirian. Tidak pantas membawa Chen Qingyuan. Hati-hati, Chen Qingyuan menatap Nangongge yang keluar dari kereta, dengan kekhawatiran muncul di antara alisnya, dan memberikan instruksi. Saya mengerti, Nangongge mengangguk sedikit. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengambil langkah besar dan melintasi ribuan mil langit berbintang. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan tak lagi bisa melihat sosok Nangong. Pemandangan di hadapannya gelap gulita, bagaikan ujung jurang, dan tekanan yang luar biasa bergejolak di hatinya. Kekuatan area terlarang mengambang secara kacau di ruang ini. Saudara Nangong menggunakan teknik rahasianya sendiri dan tidak akan terpengaruh olehnya untuk sementara waktu. Tentu saja, jika dia melangkah ke lautan ilusi, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Kita sekarang sudah hampir sampai di tepi jurang dan tidak ada bahaya. Aku benar-benar telah jatuh ke dalam lautan delusi. Nangongge dapat yakin akan hal ini setelah melihat mereka ada di dekatnya. Sepertinya ada semacam eksistensi khusus dengan fluktuasi kekuatan hidup. Setelah beberapa saat, Nangongge mencoba memahami sebab dan akibat dari kesempatan untuk mencapai pencerahan ketika ia tiba-tiba melihat sekilas dao yang berbeda. Kelopak matanya berkedut saat ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun tersembunyi sangat dalam, persepsiku seharusnya tidak salah. Ada makhluk hidup di laut ilusi. Saat kesimpulan ini keluar, Nangongge tidak lagi tenang. Fluktuasi aura ini jelas bukan dari Kaisar Agung. Setelah sekian lama, kami terus menggali di sepanjang garis ini dan membuat penemuan baru. Dia bukan seorang kaisar, tapi dia bisa tinggal di zona terlarang tulang abadi. Hal ini sama pentingnya dengan menemukan wilayah kosmik baru, mengejutkan dan tak dapat dipercaya. Hukum kaisar tentang busur penekan dewa tetap ada. Nangongge tidak bisa melihat wujud asli lautan ilusi itu. Ia hanya tahu bahwa di depannya ada lautan gelap, tertutup kabut tebal, dan terasa aneh di mana-mana. Karena terdapat jejak aura busur penekan dewa, berarti objek yang tertusuk anak panah tersebut kemungkinan berada di laut ilusi. Kesempatan itu jatuh ke area terlarang. Ini akan memutus masa depan para jenius dunia. Peraturan di area terlarang itu begitu mengerikan, bahkan seorang kaisar semu pun akan memiliki peluang besar untuk mati jika ia masuk ke dalamnya, belum lagi orang lain. Apakah akan ada perubahan? Suasana hati Nangongge sedang kacau. Ia ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk, tetapi terlalu sulit dan ia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Setelah berdiri di tempat ini beberapa saat, pola pelindung di sekitar tubuh Nangongge perlahan-lahan menjadi tidak teratur dan tidak dapat bertahan lama. Ia terpaksa berhenti menghitung dan berbalik menuju lokasi kereta perang. Melihat Nangonggean kembali, ekspresi khawatir di wajah Chen Qingyuan dan Yanze langsung lenyap. Ada hasil. Chen Qingyuan maju beberapa langkah, nadanya sedikit cemas. Sudah dikonfirmasi. Kesempatan untuk membuktikannya jatuh ke laut ilusi. Kata Nangongge, juga, saya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya ada makhluk hidup yang tinggal di area terlarang, dan mereka bukan peninggalan kaisar kuno. Makhluk hidup. Chen Qingyuan dan Yanze saling berpandangan dengan heran. Bisa jadi orang tertentu, atau bisa jadi, ras khusus yang tidak tercatat dalam sejarah. Nangongge tidak dapat memberikan kesimpulan pasti mengenai makhluk-makhluk di area terlarang, kesimpulannya masih belum pasti. Selama ia berada di dekat laut ilusi, memang ada secercah kehidupan, secercah vitalitas yang melampaui vitalitas seorang individu. Karena hukum di wilayah terlarang kuno terlalu menakutkan, mustahil untuk menjelajahinya secara mendalam, jadi kita berhenti di sini. Menurut apa yang Anda katakan, benda di dalam area terlarang itu menghalangi kesempatan dunia saat ini untuk membuktikan dirinya. Chen Qingyuan secara garis besar mengetahui keseluruhan cerita insiden ini. 9 dari 10, renung Nangongge, kalau bukan karena kekuatan busur penekan dewa, aku khawatir kesempatan ini takkan datang ke dunia ini dan akan terenggut. Setidaknya masih ada kesempatan. Kali ini, Chen Qingyuan harus berhasil apapun yang terjadi, dengan keyakinan kuat dan tekad yang tak tergoyahkan. Situasinya tidak mungkin berubah dalam jangka pendek.
Meskipun kesempatan itu datang di Laut Ilusi, itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan busur penekan dewa di tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun ada makhluk hidup di Laut Ilusi yang benar-benar ingin merebutnya, mereka harus menahan diri dan menunggu kesempatan. Kita tidak bisa lama-lama di sini, ayo kembali. Semua orang menatap tajam ke arah Lautan Ilusi, menaiki kereta perang mereka, dan mengubah arah. Setelah berkendara beberapa saat, saya melihat sedikit cahaya di depan. Tidak diragukan lagi ada masalah. Kapal perang yang dikemudikan Kaisar Zilian berhenti dan menunggu. Setelah pertemuan itu, Chen Qingyuan dan yang lainnya menaiki kapal perang tanpa bahaya dan semuanya baik-baik saja. Kereta perang itu dikumpulkan oleh Yan Ze. Kereta perang itu rusak parah dan kemungkinan besar tidak akan digunakan lagi di masa mendatang, sehingga hanya bisa dianggap sebagai besi tua. Yang mulia, apa yang Anda temukan? Sang Kaisar dan yang lainnya tampak penasaran dan curiga, lalu segera berkumpul. Chen Qingyuan menceritakan semua yang diketahuinya. Setelah mengobrol beberapa menit, suasananya menjadi suram. Apakah ada makhluk hidup di area terlarang? Ketika semua orang mendengar informasi itu, mereka terkejut. Setelah waktu yang lama, sang kaisar mendesak kapal perang untuk kembali pulang. Sepanjang jalan, kedua belah pihak akan berbicara tentang beberapa emosi dan memiliki pemikiran mereka sendiri. 10 hari kemudian, kapal perang itu kembali ke dinasti Zilian. Kalian bertiga mau tinggal sebentar. Aku pasti akan memperlakukan kalian dengan baik dan tidak akan mengabaikan kalian sama sekali. Undangan tulus dari Kaisar. Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah beberapa basa-basi sederhana, kedua belah pihak berpisah. Sebelum pergi, Chen Qingyuan mencuri sebuah kapal perang putih giok dari dinasti Zilian. Kapal itu jelas bukan kapal perang kelas atas milik keluarga kerajaan, melainkan kapal perang biasa. Kapal perang klan, yang mampu menahan aturan area terlarang hingga batas tertentu, disembunyikan segera setelah Kaisar kembali. Mustahil bagi Chen Qingyuan untuk membodohinya. Itu hanya harta karun terbang biasa, jadi berikan saja padaku dan anggap saja itu sebagai cara untuk menangkal bencana. Hah! Beberapa hari kemudian, kelopak mata Nangong Ge tiba-tiba berkedut, dan dia mengangkat alisnya dan berkata, tunggu sebentar. Kapal perang yang melaju itu segera berhenti di bawah kendali Yan Ze. Ia berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung, ada apa? Seorang tamu terhormat telah tiba. Nangong Ge sangat hormat saat mengatakan ini. Oh, Yan Ze terkejut. Disebut tamu kehormatan oleh sang pangeran, asal-usulnya pasti sangat mengerikan. Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, mungkin menebak hasilnya, dan berkata, apakah leluhurmu ada di sini? Ya, Nangong Ge mengangguk sedikit. Villa Langya didirikan berdasarkan gulungan kitab suci, maka tak ada salahnya menyebut orang itu dengan sebutan, leluhur. Ini menjadi semakin hidup. Chen Qingyuan mulai menantikan perubahan situasi di masa mendatang. Wajah Yan Ze dipenuhi keterkejutan saat mendengarkan percakapan ini. Hatinya dipenuhi gejolak dan ia tidak bisa tenang. Apa yang kudengar, leluhur pangeran? Mungkinkah ia salah satu leluhur tertinggi di Langya Villa? Ada yang salah. Selain sang pangeran, saya belum mendengar ada tokoh penting lain di Villa Langya. Yan Ze bingung dan ingin bertanya, tetapi setelah berpikir sejenak, ia tetap diam. Lagi pula ia akan segera melihatnya, jadi ia menahannya untuk saat ini. Setelah menunggu setengah jam, tanda-tanda retakan muncul di rongga dekat kapal perang. Seorang pria berpakaian brokat berwarna terang berjalan keluar dari celah kehampaan. Ia melangkah ringan dan langsung memasuki kapal perang. Yang datang adalah Si Tulin. Begitu tiba di reruntuhan Luoshen, Si Tulin merasakan kehadiran Nangong Ge dan yang lainnya, dan menggunakan caranya untuk menjalin kontak dengan mereka. Karena kita tidak berjauhan, kita dapat saling melihat. Saat dia berjalan keluar dari paviliun yang elegan, Nangong Ge membungkuk untuk menyambutnya, memperlihatkan kesopanan yang besar. Tidak perlu bersikap sopan. Si Tulin mengangkat tangannya ke udara, membantu Nangong Ge berdiri, dan tersenyum tipis. Chen Qingyuan menundukkan tangannya untuk memberi salam dan memanggil, senior. Di satu sisi, Yan Ze memperhatikan dengan tenang. Mari kita bicara di dalam. Nangong Ge berjalan di depan. Teh, kue, dan kue kering disajikan di ruang pribadi. Sepertinya kamu sudah pergi ke Laut Ilusi. Setelah Si Tulin duduk, dia tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Saya pergi ke sana, kata saudara Nan Gong sambil menceritakan semua informasi yang diperolehnya. Setelah memahami situasinya, ekspresi Si Tulin berubah serius, alisnya berkerut, berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku akan ke sana sendiri nanti untuk melihat rahasia apa yang tersimpan di Laut Ilusi. Keselamatan adalah yang utama, berhati-hatilah. Kata Nangong Ge lembut. Ya, mendengar kata-kata penuh perhatian ini, Si Tulin tersenyum lega. Karena senior situ ada di sini, tolong bantu saya memecahkan masalah kecil. Chen Qingyuan tersenyum dan memohon dengan nada bicaranya.
Masalah apa? Si Tu Lin bertanya. Senior, tolong bantu saya menghitung di mana pohon jiwa 9 kesengsaraan berada. Jika bahkan Nangong Ge dan Si Tu Lin tidak dapat mengetahui lokasi pasti dari kayu jiwa 9 kesengsaraan, Chen Qingyuan tidak akan membuang-buang waktunya dan sebaiknya pulang saja. Bisakah benda ini membantu Anda memperbaiki fondasi Anda? Si Tu Lin memperhatikan Chen Qingyuan dengan saksama dan ingin segera mengetahui akar permasalahannya. Ya, Chen Qingyuan menjawab, yang kita butuhkan hanyalah kayu jiwa 9 kesengsaraan, dan kita akan punya kesempatan untuk pulih. Dengan kecerdasan Si Tu Lin, dia bisa menebak alasan umum tanpa bertanya. Selama perjalanan, baik Nangongge maupun Chen Qingyuan telah mencoba menemukan lokasi pohon jiwa 9 kesengsaraan lebih dari sekali, tetapi semuanya gagal. Oleh karena itu, Chen Qingyuan juga ingin mencoba, untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan petunjuk. Tampaknya pohon jiwa 9 kesengsaraan tidak mudah ditemukan. Kayu jiwa 9 kesengsaraan adalah material yang sulit ditemukan. Kondisi untuk mengembangkan tipe Yu terlalu keras. Lebih baik menggunakan material lain. Si Tu Lin percaya pada urusan saudara Nangong. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa-apa untuk saat ini. Jadi, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki, dia memperkirakan situasinya akan tetap sama. Ada yang lain? Tanya Chen Qingyuan sambil tersenyum kecut, benda ini sangat istimewa. Setahu saya, sepertinya tak ada penggantinya. Jika ada pengganti, Chen Qingyuan tidak akan mengalami sakit kepala seperti itu. Mendengar ini, mata Nangongge juga menunjukkan sedikit keraguan saat ini. Dia tidak bisa memikirkan material berharga dari garis keturunan yang sama dengan kayu jiwa 9 kesengsaraan. Anggur abadi Osmanthus. Si Tu Lin memberikan jawaban tanpa ragu. Anggur abadi. Mata Chen Qingyuan berbinar, tetapi ia menyingkirkan pikiran kecilnya dan berkata tanpa daya, ini adalah harta karun langka yang jarang terlihat selama berabad-abad. Aku cukup beruntung bisa mendapatkan secangkir anggur ini saat itu, yang sudah merupakan pencapaian luar biasa. Sekarang aku tidak berani meminta lebih. Sesulit apapun situasinya, Chen Qingyuan tidak akan pergi ke hutan Osmanthus selama bertahun-tahun. Seseorang harus memiliki pandangan ke depan dan pengetahuan diri, serta tidak boleh memaksakan sesuatu. Meskipun begitu, kamu akan mendapatkan sesuatu jika kamu pergi. Si Tu Lin mengingatkan. Nyata, Chen Qingyuan sangat curiga. Percaya atau tidak, kata Si Tu Lin. Baiklah, aku mengerti. Chen Qingyuan tampak mengerti, tetapi sepertinya dia harus pergi ke hutan Osmanthus. Mungkin karena telah menolong Ouyang Che berkali-kali, Yao Gu teringat akan kebaikan hatinya dan bersedia memberinya secangkir anggur peri sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Chen Qingyuan berpikir dalam hati, kalau tebakanku tidak sesuai, aku akan menyalahkan Si Tu Lin. Dialah yang memintaku datang, bukan aku yang memintanya. Berpikir dengan cara ini, pikiran Anda akan jernih. Senior, bukankah kau juga ingin menyimpulkan kayu jiwa 9 kesengsaraan? Chen Qingyuan tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Lupakan saja. Si Tu Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Nangong Ge tidak bisa memperkirakan lokasi pastinya, jadi seranganku hanya akan membuang-buang energi. Tidak perlu. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan tidak lagi memaksa. Duduk sebentar dan minum secangkir teh. Tidak ada kata-kata lagi, aku akan pergi ke Laut Ilusi. Si Tu Lin sangat menginginkan kesempatan untuk mencapai pencerahan dan tidak ingin tinggal lama di sana. Setelah mengatakan ini, ia berdiri dan bersiap untuk pergi. Senior, maafkan saya karena lambat. Saya tidak bisa mengantarmu. Chen Qingyuan berkata dengan sopan. Aku tidak akan datang kepadamu lagi, tidak perlu menunggu. Suara ini bergema di telinga Chen Qingyuan dan lainnya. Sua, dalam sekejap mata, Si Tu Lin menghilang, dan sekotak kue kering di atas meja juga menghilang. Tadi saat ngobrol, saya mencoba sepotong kue. Rasanya enak dan sangat menggugah selera. Jadi, Si Tu Lin membawanya, dan sambil menghabiskan waktu di perjalanan, dia makan sambil mengeluh. Chen Qingyuan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Saat Chen Qingyuan dan yang lainnya menarik pandangan mereka, hanya teh yang tersisa di meja. Beberapa orang terdiam. Tidak perlu dipikirkan lagi, pasti Si Tu Lin yang memanfaatkan situasi ini. Dia bahkan tidak menyapa, sungguh tidak sopan. Lao Yan, aku ingin makan ikan. Chen Qingyuan menoleh ke arah Yan Ze dan berkata sambil tersenyum. Tunggu, Yan Ze tidak akan menolak permintaan seperti itu. Dengan suara mendesing, Yan Ze melesat menembus angkasa dan terjun ke danau terdekat. Setengah cangkir teh kemudian, ia melangkah mundur, membawa 2 ekor ikan segar di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, mulai memasak. Chen Qingyuan minum anggur dan menunggu dengan tenang. Nangong Ge melihat pemandangan ini dan tersenyum tak berdaya. Sungguh menyedihkan bahwa seorang kaisar semu zaman sekarang harus memasak setiap hari. Jika ini sampai terbongkar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar, yang akan membuat banyak kultivator tercengang. Setelah beberapa saat, lauk pauk pun matang dan terhidang di meja. Mereka bertiga duduk dan saling mengangkat gelas.
Sambil mencicipi hidangan, Chen Qingyuan dalam suasana hati yang baik dan memuji, rasanya masih sama seperti sebelumnya, luar biasa. Selama Chen Qingyuan menyukainya, Yan Ze akan puas. Setelah mengobrol sebentar, kami menyebutkan Zheng Xian. Apakah orang itu dari Villa Langya? Tidak nyaman untuk berbicara sekarang, jadi Yan Ze bertanya pada Chen Qingyuan saat ini. Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Tidak, kurasa aku tidak salah dengar. Tanya Yan Ze heran, kau jelas-jelas bilang dia leluhur pangeran. Bagaimana mungkin dia tidak ada hubungannya dengan Villa Langya? Tidak apa-apa kalau mengatakannya keras-keras, kan? Chen Qingyuan melirik Nangong Ge dan meminta persetujuan. Tidak apa-apa, karena tidak ada orang luar di sini, Nangong Ge mengangguk. Villa Langya hanya memiliki sejarah sedikit di atas 100.000 tahun. Orang yang baru saja kita lihat adalah sosok tak tertandingi yang hidup hampir 6 juta tahun yang lalu. Chen Qingyuan mulai menceritakan kisahnya dengan nada tenang. Apa? Hemat 6 juta dolar. Mendengar ini, Yan Ze gemetar dan hampir melompat karena terkejut. Jangan bersemangat, biar aku jelaskan perlahan. Setelah menyesap anggur, Chen Qingyuan melanjutkan berbicara. Yan Ze menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan menceritakan segalanya tentang Situlin dan Langya Villa. Setelah memahami cerita ini, Yan Ze berseru, jadi begitulah adanya. Pria itu ternyata salah satu talenta terbaik di zaman kuno. Pantas saja aku tak bisa melihat apapun darinya, bahkan setelah mengamatinya berkali-kali sebelumnya. Yan Ze berbisik pada dirinya sendiri, emosinya sangat berfluktuasi. Sungai sejarah yang tak berujung telah melahirkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Selalu ada segelintir orang yang menemukan cara untuk lolos dari nasib usia tua dan kematian, mencari kesejahteraan sejati di era ini, alih-alih terus bersembunyi di sudut-sudut gelap dan bertahan hidup. Chen Qingyuan berbicara dengan lembut. Panggilan. Kapal perang itu menembus langit berbintang, melintasi pembatas perbatasan setengah bulan kemudian, dan kembali ke Shenzhou. Dengan bimbingan Chen Qingyuan, Yan Ze tidak terburu-buru ke Qingzhou, tetapi pergi ke tempat lain. Karena Situlin menyebut anggur osmanthus, Chen Qingyuan jadi ingin pergi dan meminumnya. Tidak akan memakan banyak waktu, dan tidak masalah jika Anda gagal. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, kami akhirnya tiba di tujuan. Kapal perang itu berlabuh di sudut kehampaan, tidak jauh dari sana terdapat hutan osmanthus yang merupakan dunianya sendiri. Bahkan hingga kini, banyak praktisi masih datang ke sini. Meskipun mereka tidak menemukan peluang apapun, pemandangan di sini indah dan memiliki efek menenangkan pikiran serta mengusir setan, sehingga cocok untuk bercocok tanam. Ada begitu banyak orang dan begitu banyak mata, saya tidak ingin mengungkapkan apapun. Chen Qingyuan dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka dan mengubah penampilan mereka. Berjalan ke hutan osmanthus, wangi bunga menerpa wajah Anda, membuat Anda merasa segar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Chen Qingyuan memberitahu Yan Ze metode tersebut, yang memungkinkannya membuka jalan menuju dunia di dalam dunia. Memanggil. Pemandangan di depan ketiga orang itu berubah seketika, dan mereka tiba di sebuah kota kecil yang tampak seperti surga. Masuki kota dan langsung menuju hutan bambu terdalam. Di ujung hutan, berdiri sebuah bangunan bambu yang elegan dan indah. Halamannya dipenuhi tanaman dan pepohonan yang rimbun, sangat cocok untuk menyendiri. Kamu tetap di sini, aku akan pergi melihatnya. Chen Qingyuan berkata kepada Nangong Ge dan yang lainnya. Nangong Ge dan Yan Ze berhenti dan tidak melangkah lebih jauh ketika mereka masih 100 kaki dari bangunan bambu. Jadi Chen Qingyuan pergi sendirian. Berdiri di luar gerbang bambu, dia membungkuk dan berkata, saya minta maaf atas gangguan atas kunjungan Anda, senior. Seseorang tengah mendekat, dan sebagai penguasa dunia ini, Yao Gu pasti mengetahuinya. Itu Chen Qingyuan. Kalau orang lain, mereka pasti tidak akan bisa pergi dari sini. Paling banter mereka akan diusir, dan paling buruk, nyawa mereka akan tamat. Datang. Yao Gu berjalan keluar rumah dengan nada dingin. Berdiri dan lihat ke atas. Saya melihat Yao Gu mengenakan rok putih tipis selutut dan sanggul di kepalanya. Wajahnya putih bersih dan kerutannya hilang. Saat pertama kali bertemu dengannya, Yao Gu berpakaian sangat sederhana, seperti gadis-gadis desa pada umumnya. Sekarang, dia mengenakan pakaian brokat, jepit rambut giok, dan sedikit riasan. Dilihat dari luar, dia tampak seperti gadis muda yang belum menikah. Tatapan matanya yang dalam bagai jurang, membawa gambaran tak terlukis tentang perubahan hidup, yang tampak tidak serasi dengan penampilannya yang halus dan cantik. Terima kasih, senior. Chen Qingyuan membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih, lalu mendorong pintu bambu setinggi bahunya hingga terbuka, lalu perlahan-lahan masuk. Siapapun yang datang adalah tamu, apalagi seseorang yang telah berjasa besar padamu. Ada sebuah paviliun di halaman depan, di mana tabib wanita dan Chen Qingyuan duduk saling berhadapan, menuangkan secangkir teh untuk mengungkapkan niat baik mereka. Mengapa saya tidak bisa bertemu senior Ouyang?
Chen Qingyuan pernah bertemu dengan Situ Lin sebelumnya dan tahu bahwa Ouyang Che ada di sini, tetapi dia tidak melihatnya kali ini dan bingung. Dia sedang menyendiri. Aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Yao Gu menjawab. Oh, kecurigaan di mata Chen Qingyuan langsung menghilang dan dia mengangguk kecil. Bahkan ketika Ouyang Che sedang menyendiri, Yao Gu akan berpakaian dengan sangat teliti setiap hari, karena takut suatu hari ia akan muncul untuk menemuinya. Seperti kata pepatah, wanita berpakaian untuk menyenangkan diri sendiri, itu wajar saja. Aku telah menunggu jutaan tahun, dan tak seorang pun tahu betapa pahitnya penantian itu. Kini kita dipertemukan kembali, dan setiap hari mulai sekarang akan bahagia, dengan suasana hati yang riang dan senyum di wajahku. Sejujurnya, meskipun aku memintamu untuk memperhatikan masalah ini, aku tidak berharap apapun. Meski begitu, Yao Gu masih merasa seperti sedang bermimpi dan tidak realistis. Ia menatap Chen Qingyuan dengan mata penuh rasa terima kasih telah membawanya kembali. Aku tidak berusaha keras, ini pasti takdir. Apa yang dikatakan Chen Qingyuan memang benar. Bertahun-tahun yang lalu, saat bepergian di Changyuzu, ia secara tidak sengaja melihat seorang pemuda dengan tahi lalat di wajahnya. Setelah penyelidikan singkat, ia berteman dengannya dan melindungi keselamatannya. Kau telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini, kata bibi dokter. Sama-sama. Chen Qingyuan buru-buru mendorong Situ Lin keluar untuk menerima kesalahan dan berkata, saya datang ke sini kali ini karena, di satu sisi, saya ingin melihat bagaimana keadaan senior Ouyang, dan di sisi lain, saya menerima instruksi dari senior Situ. Minggirlah terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa bukan Anda yang menginginkan harta karun itu. Tunggu, bahkan jika Chen Qingyuan tidak datang, Yao Gu akan menemukan cara untuk membalas budi. Setelah mengatakan ini, Yao Gu berdiri dan berjalan masuk ke dalam bangunan bambu, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Chen Qingyuan duduk di paviliun dan menunggu dengan sabar. Setelah minum secangkir teh, dukun itu keluar. Di tangannya ia memegang botol giok yang dibuat khusus dengan permukaan halus dan tanpa cacat. Dia berjalan ke paviliun kuno, meletakkan botol giok di depan Chen Qingyuan, dan berkata dengan lembut, ini adalah hadiah terima kasih. Apa? Chen Qingyuan seharusnya sudah menebaknya, tetapi dia masih harus bertanya dengan jelas. Melihat botol giok di depannya, hati Chen Qingyuan menegang, pupil matanya mengecil, dan dia merasa gugup sekaligus terkejut. Saya menyeduh anggur, Anda pasti mengenalnya. Senyum medisin lady seindah lukisan. Selama bertahun-tahun, bibi tabib telah menyeduh total 13 cangkir anggur abadi. Sebelumnya, ia memberikan satu cangkir kepada Chen Qingyuan, dan kini ia berencana untuk memberinya secangkir lagi. Ke-11 cangkir anggur abadi tertinggi yang tersisa semuanya milik Ouyang Che, yang saat ini sedang menyendiri untuk menyempurnakannya. Begitu Ouyang Che menyerap semuanya, tingkat kultivasinya pasti akan pulih ke keadaan semula, bahkan menjadi lebih kuat. Waktu yang dibutuhkan diperkirakan tidak sedikit. Apakah ini pantas? Sambil melirik botol giok, Chen Qingyuan mengatakan sesuatu yang sopan tetapi tidak menerimanya secara langsung. Ambillah. Yao Gu baru bertemu Chen Qingyuan 2 kali dan tidak tahu banyak tentang karakternya. Ia hanya merasa Chen Qingyuan sopan, menepati janji, dan pantas berteman. Oke, dengan hal baik seperti itu di depannya, bagaimana mungkin Chen Qingyuan benar-benar menolaknya? Setelah menerimanya, ia berdiri dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormatnya. Tidak perlu sungkan begitu. Semakin Yao Gu memandang Chen Qingyuan, semakin ia menyukainya. Ia berjanji, jika kau menghadapi masalah yang tak terpecahkan, datanglah ke sini dan aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sekalipun sang kaisar datang, akan membutuhkan usaha dan biaya untuk menerobos dunia kecil yang didirikan oleh bibi tabib. Setelah beroperasi selama jutaan tahun, sulit dibayangkan seberapa dalam fondasinya. Junior akan mengingat ini. Chen Qingyuan tergerak dan membungkuk lagi. Kalau tidak ada yang lain, ayo kembali, kata bibi dokter. Maaf mengganggumu, senior. Selamat tinggal. Setelah dengan mudah memperoleh keuntungan, Chen Qingyuan menekan kegembiraannya, tampak tenang di permukaan, dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Chen Qingyuan keluar dari gerbang bambu, bangunan bambu itu langsung menghilang. Bangunan itu pasti bersembunyi dan tidak ingin diganggu. Semoga beruntung. Tersenyum dan berjalan cepat. Dilihat dari penampilanmu, kamu sudah bertambah banyak. Nangong Ge mengetahui betul watak Chen Qingyuan dan dapat melihatnya sekilas. Meskipun keduanya berdiri tak jauh, mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dalam bangunan bambu itu. Sepertinya itu tipuan dukun, sesuatu yang tak bisa dilihat orang luar. Tidak buruk. Chen Qingyuan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Karena kamu punya sesuatu yang bagus, apakah kamu ingin membaginya? Nangong Ge bercanda. Gulungan. Chen Qingyuan sama sekali tidak sopan. Ini hadiah penyelamatmu, bagaimana mungkin aku memintanya?
kata Nangong Ge sambil tersenyum, aku bukan orang yang mencintai uang seperti nyawanya dan tidak berperasaan. Petik 2. Petik 2. Chen Qingyuan pura-pura tidak mendengar dan tidak menjawab. Yan Ze berdiri di samping, tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka bertiga meninggalkan hutan Osmanthus dan menaiki kapal perang. King Zong, tujuannya jelas, pulang. Meskipun tidak ada kayu jiwa 9 kesengsaraan, anggur abadi tertinggi pasti dapat menjembatani kesenjangan ini. Tidak perlu bertele-tele. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Nangong Ge tidak ada urusan penting saat ini, jadi dia pergi bersama Chen Qingyuan, berencana untuk mengunjungi King Zong dan tinggal di sana sebentar. Lebih baik mencari kayu jiwa 9 kesengsaraan. Ini akan menghemat banyak masalahmu. Jika anggur abadi dikonsumsi sekarang, bahkan jika fondasinya diperbaiki, perlu menyerap energi spiritual langit dan bumi lagi dan perlahan-lahan memulihkan budidaya. Jika dia memiliki pohon jiwa, dan setelah fondasinya dipulihkan, dia dapat memurnikan anggur abadi ke dalam tubuhnya, dia akan dapat kembali ke keadaan semula dalam waktu singkat. Zi, kenapa kamu tidak berusaha lebih keras? Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Tidak ada manfaat. Karena dia sedang senggang, Nangong Ge berpura-pura tenang dan berdebat dengannya. Apa hubungan kita? Tidak perlu melakukan ini. Mengetahui bahwa Nangong Ge melakukannya dengan sengaja, Chen Qingyuan menuangkan secangkir teh untuknya dan memujinya. Keduanya duduk berhadapan dan mengobrol sementara Yan Ze berkonsentrasi memasak. Kapal perang itu berlayar, semakin dekat ke King Zong. Padang belantara utara, King Zong. Akhir-akhir ini keadaan di sini tidak tenteram, bukan karena ada gangguan dari luar, tetapi karena di dalam sana suasananya cukup ramai. Demi bersikap adil, Tang Waner dan Yun Qingmo sepakat memasuki Gunung Qingdao pada saat yang sama untuk berlatih secara menyendiri guna memastikan mereka dalam kondisi terbaik. Penilaian Qingdao Shan adalah tentang karakter seseorang dan apakah seseorang memiliki niat buruk terhadap King Zong. Hal ini sangat penting bagi King Zongyan, karena Chen Qingyuan pernah berkata terus terang bahwa mereka berdua memiliki kesempatan untuk menjadi murid langsung. Siapapun yang lulus ujian Gunung Qingdao terlebih dahulu akan menjadi kakak laki-laki atau kakak perempuan. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan dapat mewarisi tahta. Ini adalah satu-satunya kesempatan, jadi Tang Waner dan Yun Qingmo tinggal dalam pengasingan selama beberapa hari sebelum mereka siap secara mental. Penilaian dimulai, menarik perhatian semua orang. Sebagai kepala biksu dari klan tersebut, Lin Changsheng, dia secara pribadi mengambil alih tanggung jawab. 5 hari kemudian, Tang Waner berhasil berdiri di puncak gunung setelah melalui banyak kesulitan. Bagus. Duduk di bawah pohon spiritual di puncak gunung, Lin Changsheng mengangguk puas. Yun Qingmo berjalan menuju titik tengah gunung, masih menggertakkan giginya dan bertahan. Yun Qingmo membutuhkan waktu lebih dari 20 hari untuk mencapai puncak. Wajahnya pucat dan sedikit malu. Aku sudah lama menunggumu, adik Yun. Tang Waner menempelkan kedua tangannya di dada, memanyunkan bibir merahnya, tersenyum, dan berbicara dengan nada menggoda. Jika Anda tidak terampil seperti orang lain, hadapilah kenyataan. Yun Qingmo mengendalikan emosinya. Pertama-tama ia membungkuk kepada Lin Changsheng, memanggilnya, Paman Master, lalu menoleh kepada Tang Waner, membungkukkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata dengan senyum masam, kakak senior. Bersikaplah baik, aku akan melindungimu mulai sekarang. Tang Waner sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat itu, seolah-olah dia telah mengambil dompet orang lain, yang berisi harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Petik 2. Yun Qingmo terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, ia bergumam pelan, kekuatanmu jauh lebih rendah dariku. Apa yang bisa kau gunakan untuk melindungiku? Berbicara tentang ranah kultivasi, Yun Qingmo benar-benar mampu menghancurkan Tang Waner. Meskipun agak berlebihan untuk menekannya hanya dengan satu jari, situasi sebenarnya seharusnya serupa. Sudah kubilang aku akan melindungimu nanti, bukan sekarang. Bagaimanapun, dialah yang pertama kali lulus penilaian di Gunung Qingdao. Sebagai kakak perempuannya, mata Tang Waner dipenuhi dengan kesombongan dan nadanya tak terbantahkan. Aduh, Yun Qingmo merasa tak berdaya dan menghela napas panjang. Kalau dipikir-pikir lagi, di antara ketiga murid langsung Chen Qingyuan, Yun Qingmo yang terkuat saat ini, malah sudah menjadi adik kelas, dan yang terlemah adalah kakak kelas tertua. Situasi seperti ini akan sangat eksplosif dan tidak terduga dimanapun itu terjadi. Mereka berdua berhasil mencapai puncak Gunung Qingdao, dan seluruh sekte dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Lin Changsheng berperan sebagai patriark sekaligus paman guru, dan dia secara pribadi memimpin upacara untuk mengangkat Tang Waner dan Yun Qingmo menjadi murid sejati. Semua tetua yang berkunjung, yang tidak sedang berdiam diri atau jauh dari rumah, maju untuk memberi ucapan selamat, memberikan hadiah dan menyatakan niat baik mereka. Setelah beberapa hari penuh kegembiraan, tepat ketika kami hendak kembali ke tempat yang damai dan tenang, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi.
Raja klan naga lihai saat ini, ditemani sekelompok pejabat tinggi, turun ke Sekte King. Lao Hei, aku datang. Setelah menghilang bertahun-tahun, akhirnya muncul lagi. Bukan berarti dia sengaja bersembunyi dari dunia, hanya saja dia telah mencapai masa kritis terobosan dalam kultivasinya dan tidak dapat memasuki dunia. Sederhananya, Lao Hei tidur selama sekitar 100 hari, dan saat ia membuka matanya, ia berada pada tingkat ketiga kultivasi Shen Xiao. Dia benar-benar naga zaman itu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebanding dengan para tokoh besar dunia, kemampuan bertarungnya sama sekali tidak lebih lemah dari Shen Xiaobu, dan bahkan mungkin dapat menyaingi Shen Xiaoqibu. Setelah bangun, dia menstabilkan fondasi kultivasinya dan mempelajari peristiwa penting terkini di berbagai tempat secepat mungkin. Yang paling mengejutkan Lao Hei adalah bahwa saudaranya benar-benar menerima murid, dan lebih dari satu. Selain itu, ada dudukannya. Mengenai kenyataan bahwa fondasi Chen Qingyuan hancur, meskipun Lao Hei khawatir, dia selalu percaya jauh di lubuk hatinya bahwa bencana ini akan teratasi. Tuan Naga, ketika seorang tamu terhormat berkunjung, Lin Changsheng tentu harus keluar untuk menyambutnya secara langsung. Tidak peduli apapun, Lao Hei adalah anggota klan naga dan tidak boleh kehilangan sopan santun. Sejak pertempuran lihai berakhir, tidak seorang pun berani menantang Lao Hei. Setelah itu, klan naga lihai dan klan naga Jiutu mulai perlahan bergabung, dan Lao Hei menjadi raja sejati, yang memerintah semua urusan klan. Seiring Lao Hei semakin kuat, tekanan garis keturunannya pun semakin kuat. Bahkan para leluhur klan naga bumi kuno pun tak berani menatap langsung keagungannya. Mereka harus membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat setiap kali bertemu dengannya. Lin Zhongyu, jangan terlalu sopan. Lao Hei tersanjung dan bergegas maju sambil berbisik, kalau kakak-kakakku tahu Lin Zhongyu keluar untuk menyambutku, mereka pasti akan menghajarku. Datang, Lin Changsheng tertawa keras dan memimpin jalan ke depan. Hal yang sama juga terjadi di Qingzhong. Jika Lao Hei berani masuk secara terbuka saat kembali ke Akademi Daoyi suatu hari nanti, ia akan disambut oleh banyak pendeta Tao terkemuka. Sekarang setelah sayapnya tumbuh, dia berani bersikap arogan saat kembali ke kampung halamannya. Aku pasti akan mengupas beberapa lapis kulit Lao Hei untuk memberinya pelajaran. Orang-orang tua di akademi itu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun kekuatan Lao Hei saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya dan hanya sedikit orang di akademi yang bisa menandinginya, menghadapi ajaran sekelompok tetua, ia tidak memiliki keberanian untuk melawan dan hanya bisa berdiri di sana menerima pukulan. Jika ia benar-benar tidak punya pilihan lain, ia akan melarikan diri sejauh mungkin. Kudengar kakakku menerima 3 murid. Di mana mereka? Lao Hei mengobrol sebentar dengan Lin Changsheng, dan sedikit kecewa karena Chen Qingyuan tidak ada di sekte. Setelah beberapa saat, ia mengganti topik pembicaraan, wajahnya penuh harap dan penasaran. Tunggu sebentar, aku akan mengirim seseorang untuk memanggil mereka. Di ruang tamu, Lin Changsheng menghibur para anggota klan naga tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, Tang Waner dan yang lainnya datang ke aula. Atas isyarat Lin Changsheng, mereka bertiga membungkuk dan memberi salam kepada tamu terhormat dari klan naga. Para prajurit klan naga tersenyum lebar dan segera membalas salam. Kemudian, mereka menatap tajam ke arah Zhu Wulang dan yang lainnya, terkejut mendapati bahwa mereka adalah ketiga murid yang diterima langsung oleh Tuhan. Melihat mereka dengan mata kepala sendiri hari ini, mereka harus mengingat ini dan tidak pernah menyinggung mereka lagi. Di sini, Lao Hei melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan 3 tas Qian Kun yang indah melayang menuju ke tengah aula. Tang Waner dan yang lainnya saling berpandangan, dan akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke Lin Changsheng yang sedang duduk di kursi, tidak berani bertindak gegabah dan menerima barang-barang itu. Karena ini hadiah dari Raja Naga, simpanlah. Lin Changsheng memberi instruksi. Terima kasih, Long Jun. Kemudian, Tang Waner dan yang lainnya membungkuk kepada Lao Hei dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara serempak. Sama-sama, si tua hitam, mengenakan jubah brokat gelap, memancarkan aura berwibawa tanpa sedikit pun amarah, semakin menunjukkan kekuatan seorang atasan. Ia berkata dengan tenang, tuanmu dan aku adalah saudara dalam hidup dan mati. Tak perlu seformal itu. Di depan umum, Lao Hei berbicara tentang hubungannya dengan Chen Qingyuan dan bangga akan hal itu. Selama 2 jam berikutnya, semua orang minum dan mengobrol dalam suasana yang harmonis. Setelah 3 putaran minuman, Lao Hei punya pikiran lain dan bertanya pada Lin Changsheng, di mana tunggangan saudaraku? Waner, tunjukkan jalan untuk Tuan Long. Lin Changsheng memberi perintah. Ya, Tuan. Tang Waner mengepalkan tinjunya.